barakatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ayah bunda yang baik rahmati Allah, di ayat yang tadi kita baca, kita lihat dulu 583 Al-Maidah ayat 83. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i. Ada sekelompok orang yang ketika mendengar sesuatu yang diturunkan Allah lewat Rasulnya, yaitu Al-Quran, taro a'yunahum tafidu minad dam'i. Apa enggak? Atau itu yang bergeser? Mana dia ini? Dan tafidu minad dam'i ini apakah? Menunjukkan sesuatu yang tidak biasa gitu. Tafidu minad dam'i ini di sini disebutkan, diartikannya bercucuran air mata. Tentu bagi sebagian orang meneteskan air mata itu barang yang mahal gitu. Tidak mudah orang tuh bisa nangis. Tapi bukan air matanya yang saya pengen garis bawahi, tapi ada kalimat mimma arafu minal haq. Termasuklah orang-orang, ini tadabbur saya Pak ya, termasuklah orang-orang yang ditakdirkan Allah tuh ketika di puncak-puncak duit, di puncak-puncak karir, dia mungkin lagi punya rezeki lebih berlimpah, tapi tetap aja dia meneteskan air mata gitu. Bukan karena tak berduit, justru karena hati nuraninya, hati kecilnya berontak gitu. Sampai kapan sih aku hidup kayak gini ini? Bisa dipahami tak maksud saya? Jadi ada yang nangis memang karena ingat kebesaran Allah gitu ya. Tapi ada juga yang nangis itu karena bosan gitu, sampai di titik jenuh. Apa misalnya? Mabuk, judi, narkoba, perempuan, semua jenis maksiat itu akan sampai pada titik jenuhnya. Saya ketemu orang-orang yang main motor besar, dari mulai yang ratus-ratus juta sampai miliar-miliar motornya. Ujung-ujungnya main sepeda. Sepedanya ya sepeda mahal juga, tapi ya salam wabarakatuh. Dia main sepeda. Ngapa ndak main motor lagi? Letih dah, capek. Ujung-ujungnya nanti lari. Tentu teman-teman yang ngerti dunia lari juga ndak murah. Siapa bilang murah ya? Sepatunya 3 juta gitu. Jadi untuk gayanya tuh harus lengkap gitu. Headset, terus pakai apa? Pakai training, jadi full branded gitu. Jadi slide berjalan. Arafu minal haq. Jadi ada orang yang tidak tenang, ada orang yang tidak bahagia, ada orang yang dikasih Allah rezeki berlebih, lalu dicabut Allah keberkahan rezekinya. Maka kemarin saya pernah bilang kan, Allah kalau benci sama seseorang tuh dikasih harta juga. Jadi untuk nunjukkan aja sama kita semuanya, dunia ini memang tidak ada artinya di mata Allah. Dan dunia ini sifatnya netral. Dipegang orang soleh jadi kebaikan dia, dipegang sama orang yang taat dia jadi kemaslahatan. Tapi dipegang sama orang bejat, dipegang sama orang jahat, dia jadinya gitu-gitu ya. Saya pernah cerita Adin yang rumah makan gratis. Dia cerita tentang seorang, waktu dia awal-awal buka rumah makan gratis, dia bilang di daerah apa, Bogor, dia nengok ada orang pemulung suami istri bawa gerobak. Dipanggil kan suami istri bawa gerobak pemulung, itu kan udah fix ya target marketnya dia gitu. Orang ini pasti perlu makan, karena dorong gerobak narik gitu. Sama adiknya dipanggil, Pak sini makan gratis. Karena agak jauh jadi kan sambil bahasa pakai kode, makan gratis.
Terus bapak itu cuma lambaikan tangan gitu ya. Entah maksudnya tak mau atau mungkin tunggu bentar itu. Singkat cerita Bang Kakak, Adit ini kecewa kata dia, cerita sama saya tuh, saya kecewa kata dia. Kenapa lah orang ini ditawarkan makan gratis kok nggak mau? Kan saya tidak nawarkan apa-apa. Pergi dia, tak lama mutar. Setelah sekian lama Adit sudah sibuk ngelayan orang, parkirlah Lamborghini ini dan gerobak Ferrari ini di depan tempat dia. Pak katanya, masih boleh saya makan? Loh iya, saya panggil bapak dari tadi katanya. Ya Pak, maaf saya tadi ada ini. Sebelum saya makan saya mau ngasih sesuatu. Ngasih apa dia? Ngasih garam. Si pemulung ini suami istri ngasih garam. Lalu dia bilang, Pak, kata dia, bapak kan bikin rumah makan gratis, kata dia. Saya tahu benda ini pasti bapak perlukan. Saya tidak mau cuma makan gratis dia datang ke sini. Ini saya ngasih sesuatu, mudah-mudahan bermanfaat untuk rumah makan gratis bapak. Kata Adit, terdiam deh. Saya pikir saya udah berjasa, ternyata ada orang yang punya mental begini. Itu cerita itu bikin saya, hah? Ada orang-orang yang ditakdirkan Allah mengatakan, mungkin secara finansial tak berduit, tapi Masya Allah dia punya mentalnya mental kaya. Yuk kita balik lagi pelajaran lama sekali, entah berapa tahun yang lalu, dari 2014 saya sampaikan ini. Abang kakak coba lihat langsung ya 53 An-Najm ayat 43, 44, 45. Apa polanya? Abang kakak buka Quran ya. Ini mungkin kabel konektor nih. Nah, dah. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa zawjaini dzakara wal untha. Tertawa, menangis, mematikan, menghidupkan, laki-laki, perempuan. Berarti apa hubungannya antara dua kata ini, antara tertawa dan menangis, mematikan, menghidupkan, laki-laki dan perempuan? Hubungannya adalah lawan kata atau antonim. Kalau saya lanjutkan, siang, tinggi, rendah, hitam, putih. Saya bilang barat, timur. Jadi antum tahu polanya, sudah 3 kali Allah ulang ini. Jadi tertawa, menangis, hidup, mati, laki-laki, perempuan, siang, pagi, sore ya. Itu nama rumah makan. Hah? Ya, dia mungkin ambil dari pola ini gitu ya. Tapi ya kakak, ayah bunda, untuk ayat 48 Allah tidak pakai pola itu. Di ayat 48-nya Allah bilang wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah memberikan pelajaran mahal. Saya pertama kali baca ini juga kaget. Bukan aghna wa apa gitu. Harusnya kan kalau pakai ikut polanya, kekayaan dan kemiskinan. Di sini Allah bilang kekayaan dan kecukupan. Dulu 2014, berarti 10 tahun yang lalu, waktu saya nulis buku Mustahil Miskin itu diprotes sama orang-orang, dibilang sombong. Karena qadarullah memang yang nulis bukunya belum kaya gitu. Sebenarnya buku itu saya tulis tujuannya untuk motivasi diri saya dan mengulang-ulang keyakinan belief bahwasanya Allah Maha Kaya. Kan prinsipnya sederhana, kaifa akhafu minal faqri wa ana abdul ghani. Gimana saya takut dengan kemiskinan sedangkan saya adalah hamba dari yang Maha Kaya. Allah tuh Ar-Rahman Ar-Rahim, betul. Allah tuh Ar-Razzaq. Allah juga Al-Ghani wa Mughni, kaya dan Maha mengayakan. Tapi waktu itu saya doa,
mumpung saya bilang masih minus, mumpung masih tak berduit, mumpung masih jauh, saya bilang sama Allah, ya Allah, aku pengen kaya raya. Ya kan banyak amalnya, banyak manfaatnya, tapi aku tidak pengen bermaksiat sama engkau. Dulu aku udah pernah salto-salto kaya-kaya, cari duit dari jam 7 pagi sampai setengah 2 malam, udah gak kaya-kaya gitu. Kalau kata orang putih, kau tak kaya, gila. Udah pernah saya di fase itu. Saya bilang, bisa dah ya Allah, aku ini kaya, manfaatnya banyak, kontribusinya banyak, kolaborasi sinergi kebermanfaatannya banyak, tapi aku tidak mau ninggalkan engkau ya Allah tanpa bermaksiat. Itu doa dari tahun 2000 berapa, sejak saya balik dari Malaysia 2012. Itu kan udah tahu ya rasanya kerja dari jam 7 pagi sampai setengah 2 malam gitu. Jual Quran bisa dapat margin 15 ringgit untuk bertahan 2 hari 3 hari. Beli nasi lemak di bawah 1,5 ringgit. Di sebelah sana ada yang 1 ringgit, saya pilih yang 1 ringgit. Menghemat 50 sen tuh lumayan. Ngambil air di kampus. Jadi jangan kita kira langsung ujuk-ujuk datang begini. Nah, cerita-cerita ini saya ulang untuk ingatkan saya juga, supaya pandai bersyukur, supaya tidak kufur nikmat, supaya tahu bahwasanya nikmat yang Allah datangkan itu benar-benar dari Allah, bukan kerja kita. Saya udah pernah kerja keras sama kakak, udah pernah ngatur-ngatur skenario, udah pernah bikin setting, oh nanti kita setting begini, nanti setting begini. Ada yang jalan, semua babak belur. Waktu pertama saya balik ke masjid, maksudnya itu dulu kan saya belum terlalu rajin ya, Jumatan tuh masih seminggu sekali gitu kan. Ya, belum terlalu rajin, Jumatannya masih seminggu sekali. Ya cuma Jumatan itu aja ke masjidnya. Sisanya saya pikir ya udahlah, bolehlah di rumah, enggak apa-apa. Ternyata salah fatal sama kakak. Akhirnya pakai doa Allahumma paksain. Saya bilang aku ini udah tak berduit, tak ada kerja, apalah yang jadi penghalang aku tidak ke masjid. Nah, saya dengar ceramah waktu itu, bilangnya begini, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sholat dulu baru dapat kemenangan. Saya bilang, aku ini paham bahasa Arab, masa tak praktek? Maksakan diri untuk pergi ke masjid. Orang mulai komen tuh, kau nih ke masjid ya terus. Emang ada duit di masjid tuh? Alhamdulillah waktu itu telinga saya peka, jadi tak kedengaran orang itu ngomong. Orang ngomong gitu tuh saya tak ada tersinggung, tak juga apa gitu. Ya tak dengar, tahu cerita kodok peka kan? Yang di tepi lubang tuh. Kan kodok-kodok yang lain kan jatuh 2 kodok tuh. Terus yang lain bilang, kau tak bisa keluar. Masih ingat kan ceritanya? Kau tak bisa keluar, kata kodok-kodok tuh. Terus kodok yang besar juga, induknya gitu, bilang juga, kau tak bisa keluar. Kodok yang satu ini lompat, jatuh. Akhirnya kodok yang satu, kan ada 2 ekor yang jatuh. Satu itu dengarkan omongan orang yang di atas. Akhirnya dia diam, lompat 1 kali, jatuh dan akhirnya mati. Makin kuatlah kodok di samping itu bilang, tak mungkin bisa keluar. Dia lompat, jatuh, lompat, bertahan, dipegangnya, lompat sekali lagi, akhirnya keluar dari itu. Begitu keluar dari lubang, kodok-kodok yang lain itu menghampiri. Kok bisa keluar? Kok bisa keluar? Kodok ini diam ya. Ada salah satu kodok yang tak ikut dalam penghujatan itu. Kodok dari jauh tuh bilang, mana dia bisa jawab? Dia peka katanya. Dia menganggap kalian berkumpul di tepi lubang itu lagi ngasih semangat, ayo keluar gitu. Maka kadang-kadang dalam hidup ini kita perlu peka. Saya sering bilang kan, kau berhak untuk menyampaikan sesuatu, aku pun berhak juga untuk tidak dengarkan. Sama-sama punya hak gitu nih. Kalau ada apa-apa yang abang kakak dengar dan itu tidak nambah bekal akhirat, tidak nambah semangat kita untuk dekat sama Allah, tidak nambah kita dekat sama ilmu, tidak nambah dekat kita sama masjid, tidak usah dengarkan. Ngapain mikirkan omongan orang yang dia ngomong tidak pakai mikir? Dia kan ngomong dulu, nyeplos dulu. Mana dia mikir habis itu? Kita kepikiran omongan dia kan. Ngapa kau ke masjid? Mana ada duit di masjid? Alhamdulillah waktu itu 2012 saya peka, tak dengar. Dan saya pun tahu juga, memang tak ada kecuali di kota amal. Ya kan, hati-hati tapi ya. Ingat cerita kemarin kan, bapak yang saking dah putus asa ya Pak Jenderal. Putus asa bapak nih, dah tak tahu cari duit kan, pekerjaan habis kena pecat, dia ngajak anaknya curi di masjid. Begitu curi, balik ke rumah bapak ini nangis gitu. Anaknya bilang,
Bapak nyesal kayaknya nih, masa bawa anak mencuri gitu. Tanya, Pak, bapak ngapa nangis? Kata bapaknya, kita salah ambil nak, yang kita ambil kotak kritik dan saran gitu. Abang kakak balik lagi ke annahu huwa aghna wa aqna. Jadi yang saya pahami waktu itu, waktu saya bikin buku Mustahil Miskin, ternyata yang harus diberantas dari awal, yang harus dibuang itu bukan kemiskinannya, tapi mental miskin. Apa tuh mental miskin? Tak pernah ngerasa cukup. Inilah yang bikin kita nih sakit. Orang yang pencuri-pencuri tuh, perampok-perampok tuh, apa kurang banyak duitnya? Saya diceritakan sama salah satu orang, sebut aja di Kajarata gitu ya. Di mana tempatnya? Nah, Kajarata. Punya duit 300 M. Disimpan di dalam tanah, pakai bunker gitu. Pakai security, pakai CCTV, pakai apa? Ketakutan. Dipakai duitnya 300 M. Enggak. Cuma disimpan di bawah tanah aja. Saya bilang ini apa yang sakit? Saya ketemu orang yang punya bisnis jam tangan, pakai jam tangan sebiji. Saya tahu dia punya mobil banyak, mobilnya pun tak bisa dikangkang 2 kaki, langsung jalan 2 mobil. Tak ada. Hanya sampai pada titik, wih, aku punya. Sampai situ ya. Maka yang perlu kita latih, ya kan, banyak orang yang nanya kan Mustahil Miskin. Ada yang nanyanya baik-baik, ada yang nanyanya tuh agak kritis gitu loh, dan bahkan terkesan mencecar. Terus kemarin saya ngisi di pelatihan, terus dari panitia tuh ngasih judulnya Membangun Generasi Mustahil Miskin. Tahu responnya? Karena ini random postingnya di Facebook. Ada salah satu ya UST juga gitu ya, saya tidak sebut namanya. Dia komen di situ. Saya screenshot. Saya screenshot ini bukan dalam rangka benci atau kesal atau apa makanya, tapi belajar. Oh, begini cara orang itu merespon sesuatu. Belum tentu juga akun asli kan, bisa aja akun fake kan. Miskin kan, judulnya tuh, judul Zoom saya kemarin tuh, Membangun Generasi Mustahil Miskin. Karena diposting di Facebook, diiklankan gitu bahasanya. Jadi yang komen kan terus orang manusia antah berantah. Miskin itu juga bagian dari takdir Allah. Kok berani banget mendahului takdir? Trainer yang gak hatam belajar akidah. Kira-kira gini lah abang kakak berhadapan dengan netizen-netizen yang merasa selalu benar. Maka bagi saya TikTok, Facebook, Instagram ini papan pengumuman ya. YouTube, kau mau kenal sama aku, datang sini ketemu. Kalau cuma kayak gitu, tak ada. Saya paling mau balas komen kan kalau algoritmanya biar bagus, sering-sering nggak balas komen. Oh, rajin sekali saya nak balas komen tuh. Arigato gozaimasu lah, nak balas. Pokoknya posting, tinggalkan langsung. Paling rajin ngasih like, nah gitu udah. Itu pun kalau sempat-sempat lah. Kalau tak ada, udah tak kuasa. Wa annahu wa aghna wa aqna, Bang Kakak. Jadi bukan hartanya yang dicabut, tapi rasa cukupnya. Akhirnya saya kasih dalil ayat ini. Kenapa mustahil miskin itu? Kenapa Allah menakdirkan kekayaan dan kecukupan? Ada yang paham bahasa Arab sini? Ada nggak yang paham bahasa Arab? Pernah belajar bahasa Arab? Walan tardo angkal yahudu walan nasoro tuh ayat 120 ya. Nah, Al-Baqarah 120. Ada kata-kata lan. Apa artinya lan? Never. Tidak akan pernah. Boleh tidak saya bilang mustahil? Tapi ini kan belajar bahasa Arab kan? Boleh tidak saya bilang mustahil? Boleh? Oke. Kita sepakat ya. Apa bedanya la sama lan? La tidak. Kalau lan tidak akan pernah, sampai kapanpun, never, mustahil. Apa? Penekanan. Ini tidak mungkin terjadi gitulah kira-kira, betul lah? Ya, oke ya.
Udah catat ya, la dengan lan. Sekarang kita lompat. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Apa makna lan tabura? Perniagaan yang tidak akan pernah, berarti untung terus, profit, margin. Lan kan, ngapain orang itu? Asi, baca Quran, Al-Quran. A, S-nya sholat, I-nya infak. Inilah ayat awal-awal saya kenalkan Muslim Miskin tuh. Gara-gara ada ayat ini saya bilang, oh udah bismillah bukos. Harus bekerjakan tiga-tiganya. Sebagaimana seorang bayi perlu ASI, air susu ibu, saya baru lahir nih, saya bilang, mumpung lagi babak belur, mumpung lagi minus, aku perlu balik lagi ke tiga hal: Al-Quran, sholat, infak. Di sini diperintahkan sirron wa alaniyah. Sirron au alaniyah, pakai atau pakai dan? Pakai dan, berarti saya harus lakukan dua-duanya. Ada sedekah yang saya lakukan secara sembunyi-sembunyi, ada sedekah yang lakukan secara terang-terangan. Dan Allah sebutkan sembunyi-sembunyi dulu, sirron. Nah, waktu orang bilang, emang di masjid ada duitnya, emang di masjid ada solusinya, saya tidak bisa jawab juga. Kan hidup saya belum berubah waktu itu. Bagaimana cara menjawab omongan orang-orang begitu, Abang Kakak? Cara menjawabnya adalah dengan cara tidak menjawabnya. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tidak menjawab terhadap pertanyaan orang bodoh itu adalah jawabannya. Saya skip aja lah, biarlah. Toh aku gak yang punya utang, aku gak yang tanggung jawab, aku gak lari kok. Cuma saya bilang sama yang ini, doakan saya, semoga Allah datangkan pintu-pintu rezeki. Bagi saya saat itu 80 juta tuh besar. Tidak tahu bagi abang kakak besar ya. 80 juta tuh tak sampai otak saya mikirkan. Oh kecil lah dibanding 1,3 M, kecil. Tapi saya bilang, aku nih jual bubur 5 porsi ya tak laku. Saya jual bubur 2012 tuh, jual bubur di pinggir jalan. Itu tidak laku 5 porsi bubur. Jual nasi kuning sekian porsi tidak laku juga. Saya bilang, cuman cara dagang nih. Giliran dibagi-bagikan orang ramai datang. Maksudnya food tester gitu. Ayo Pak, Bu, saya bilang makan tempat saya. Ya waktu kita kasih gratis ramai yang datang. Besoknya pas kita bilang nanti kalau mau beli datang ke sini, tak ada lagi yang datang. Sebuti pun tak datang. Bukan lagi seorang ya, sebuti. Saya bilang cuman caranya. Nah, masya Allah, tabarakallah. Allah kasih saya semangat untuk betulkan sholat. Mulai dari betulkan Al-Quran. Habis itu betulkan sholat, betulkan infak. Apa yang terjadi ya Bang Kakak? Yang terjadi justru utang saya lunas dengan cara-cara yang tidak masuk akal bagi saya saat itu. Karena belum ngerti polanya kan. Kok bisa Yaman? Iya, ada yang mengikhlaskannya. Bukan cuma di Pontianak, tapi juga sampai ke Malaysia. Saya datang tuh udah bawa duit, nenteng duit untuk bayar utang. Tapi dia bilang, Pak Lukman, saya mau minta maaf. Dulu pernah prasangka buruk sama Pak Lukman. Maka sebagai bentuk permintaan maaf kami berprasangka buruk sama Pak Lukman, dia bilang, utang-utang yang lama kami ikhlaskan. Itu terdiam saya itu. Oh, ini berarti perniagaan sama Allah. Jadi Mustahil Miskin yang buku saya tulis tuh, itu bukan sekedar duduk megang laptop terus nulis gitu, enggak Kakak. Saya rasakan satu-satu pengalaman itu. Gimana ayat-ayat Allah tuh hidup. Cuma saya mau maksakan abang kakak untuk sambung pola pikir dengan saya kan enggak bisa. Ini ya udah 20 tahun, udah 12 tahun SMK nih, masih banyak bengal gitu. Ustaz materinya diulang-ulang, udah ulang-ulang kok tak paham-paham. Harusnya kan kau udah lebih sukses dari aku. Enggak tahu antara betuah raya atau bunga-bunga kasafa kan beda-beda tipis ya. Tahu bunga-bunga kasafa? Bunga-bunga ubi maksudnya. Katanya kau udah pintar, katanya materi aku berulang-ulang. Kok ngapa belum sukses-sukses gitu loh? Yang diajarkan tuh ilmu basic-basic. Yang basic ya kok tak lulus masih. Pernah Van, nanti kan
dosen. Apa istilahnya dulu kalau mahasiswa yang enggak lulus ngulang-ulang materi itu? Remedial apa? Remedial kan? Materinya itu misalnya. Terus nanti nilainya C- misalnya gitu. Habis itu naik C+. Lulus enggak dia? Tak bisa, sebagian besar C nilainya. Dia minimal harus B. Ini materi-materi basic apa kakak? Materi betulkan baca Quran, betulkan sholat, berinfaklah, jangan cuma jadi penikmat. Belajar untuk ngasih. Dulu aku dapat apa, sekarang mulai berpikir aku bisa ngasih apa. Naik levelnya abang kakak. Saya ngomong sama beberapa pejabat yang Allah titipkan ini. Saya sengaja sekarang kasih simbol pulpen. Jadi yang di badan saya ini simbol-simbol semua. Ini saya sengaja dulu tak kuasa saya pakai pulpen. Ini karena bentar lagi mau pilkada, bentar lagi mau pemilu, ya. Nah, pada datang-datang minta doa, minta video, nah, saya kasih simbol pulpen supaya gampang saya ngasih taunya. Kalau pulpen saya yang ini aja warna hijau, masih ada harganya gini, 17.000. Ini untuk pulpen tanda tangan saya. Saya bilang sama mereka tuh, Pak, saya bilang, Bapak ini bupati, Bapak ini gubernur, Bapak ini pejabat, Bapak ini polda, Bapak ini kapolres, Bapak ini panglima, istri Bapak pang 6, pang 7, pang 8 misalnya gitu kan. Karena dia suaminya pang 5, istrinya tuh pang 7. Di atas dia lagi. Saya bilang sama teman-teman di TNI, Pak TNI, saya bilang dulu ada ABRI masuk desa, sekarang TNI masuk surga. Ayo Pak, pakai kame. Saya bilang saya nih. Bapak, saya bilang bisa pakai baju kayak saya bilang, pakai gamis, pakai apa bisa. Tapi saya tidak bisa pakai seragam kayak Bapak, saya bilang. Seragam loreng-loreng tuh, seragam coklat tuh tidak bisa kami pakai, saya bilang. Pakailah saya satu kali, langsung kena tangkap, dibawa ke kantor. Iya kan? Saya bilang ada satu apa Pak Jenderal, beliau pak gambar melati 2 di sini. Saya kan tidak ngerti pangkat-pangkat kayak gitu tuh. Apa tuh melati tuh? Letnan Kolonel. Saya taunya Jenderal Kolonel ya, disingkat jengkol. Berarti sudah Letnan Kolonel, habis itu apa naiknya? 2 melati, 3 melati, habis itu 1 bintang. Oh berarti udah dekat lagi sama Jenderal ya? 2 kali naik. Nah saya ngomong sama beliau depan masjid. Dia pakai seragam, gambar 2 melati. Saya tanya sama dia, karena saya tak tahu. Kan orang kalau tak tahu tuh kan tak ada beban ya. Saya tanya, Pak, saya bilang, itu bunga apa? Saya bilang. Dia bilang, melati Ustaz. Ada 2 ya? Saya bilang. Iya 2 melati. Saya karena tidak ngerti, jadi saya nyeplos ya. Bapak tahu tidak? Saya bilang apa artinya melati? 4 berarti kan 2 sini 2 sini. 4 melati. Tidak tahu Ustaz, kata dia. Ini pangkat ya, pangkat dunia bahasanya gitu. Saya bilang, Pak, itu melati. Saya bilang bunga untuk orang mati. Saya bilang. Bentar lagi Bapak dah punya bekal apa? 4 biji dah bunganya, saya bilang. Langsung nangis. Dipeluknya saya, ya Ustaz jadikan saya santri, saya pengen jadi santri. Langsung saya peluk, saya bilang bismillahirrahmanirrahim, abang jadi santri, bapak jadi santri. Saya bilang SBI, Santri Bayangkara Indonesia. Nah itulah awalnya nyemplos SBI itu. Banyak kan saya bilang polisi-polisi yang mau masuk surga. Oh mau masuk surga semua Ustaz. Bapak yang ngajak, saya bilang mumpung ada bunga melati. Jadi saya tak tengok itu sebagai pangkat, baru tahu sekarang itu Letnan Kolonel rupanya. AKBP, berarti kan lumayan berpangkat kan? Adalah gitu lah ya. Bukan yang colet-colet tuh kan? Bukan yang bergaris-garis. Kalau yang garis-garis saya tahu lah itu. Jadi kalau mulai melati itu ya lumayan. Saya bilang Santri Bayangkara Indonesia, Pak, jadikan pejabat. Nah, makanya saya sekarang simbolisnya pakai pulpen nih, ngasih tahu kalau abang kakak yang Allah takdirkan punya pangkat, punya jabatan, punya amanah, jadi ketua, jadi kepala atau tak berkepala. Kan ada kepala ini, kepala itu, kepala ini, kepala itu kan, berkepala atau tak berkepala. Amalannya bukan baca Quran, amalannya bukan sholat, amalannya bukan puasa sunnah, sholat duha. Itu bukan amalan jenderal, itu bukan amalan panglima, itu bukan amalan pemimpin, itu amalan orang Islam. Apa? Saya bilang sama wakil bupati, saya bilang sama gubernur, saya ketemu siapa, saya sampaikan ya. Saya tidak punya utang sama dia kan, jadi tak ada beban saya. Tak pernah gak ngajukan proposal, nak minta bangun apa sama dia, tak ada. Jadi saya sampaikan, Pak, amalan Bapak tuh tekeng, apa? Tekeng, apa? Tanda tangan, abang business owner, abang punya karyawan, instruksikan karyawan abang. Sholat kita, nih aku siapkan sarung. Sholat kita, setelah kita instruksikan dia tak mau sholat, udah lepas.
Tapi kita sudah mencontohkan dan memfasilitasi. Himbauan general, saya mengajak teman-teman semuanya berangkat ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang laki-laki, yang muslim, sholat. Pilihannya kalian mau sholat atau saya sholatkan. Gitu. Kalau saya yang teriak-teriak, bayar zakat, tak didengar orang. Kau ustadz, gitu dia. Tapi coba kalau bupati yang bikin ini, potong atas, ya kan? Kalau enggak saya mutasi ke Papua, misal gitu. Bebar. Ini tekeng. Saya berapa kali ketemu sama orang-orang, saya tengok dia ini business owner, decision maker, komisaris utama, preskom, saya bilang, Pak, pakai ini ya. Maka dulu almarhum ayah saya bilang, rugi sekali kalau ada pemimpin tak masuk surga. Karena dia punya senjata yang tidak dimiliki orang lain. Apa? Tekeng. Maka saya pun manfaatkan. Saya jadi pengasuh kan. Nah, pulpen ini warna hijau, warnanya pengasuh. Kalau Adam dan lain-lain tuh beda-beda warnanya. Saya bilang kalau udah saya tekeng nih, saya bilang saya udah kasih instruksi, sudah kasih tahu, dan saya selalu kasih tanggal di tanda tangan saya tuh, supaya saya bisa monitor nanti. Ini aku bikin kebijakan tanggal sekian, bikin instruksi sekian, tanggal sekian. Ini berapa lama jedanya dieksekusi? Dari situ saya bisa tahu. Jadi tidak mau saya tantangan kosong. Ciri khas saya kalau tantangan atau paraf itu pasti kasih tanggal. Seberapa lama nih delaynya? Jadi abang kakak yang baik, yang rahmati Allah, siapapun hari ini, business owner yang punya bisnis, yang punya usaha, fasilitasi, kasih instruksi timmu, pasukanmu untuk dekat sama Allah. Bikin surat himbauan, bikin surat ajakan, semampunya, sebisanya. Oke. Balik lagi ke ayat tadi, abang kakak. Surat 5 ayat 83. Arafu minal haq. Orang kalau sudah sadar tentang yang benar, dia pasti tahu. Misalnya ya, kalau yang dia lakukan itu salah, dia pasti terasa juga, tak benar kayaknya yang aku kerjakan nih, tak betul kayaknya. Itulah kata-kata arafu minal haq. Maka orang yang meneteskan air mata karena mengingat dosa, orang yang meneteskan air mata karena kesalahan, aib-aib di masa lalu, orang yang meneteskan air mata karena ingat bekal mati masih belum cukup, mereka berkata, Rabbana amanna faktubna ma'asyahid. Apa doanya? Kita hafalkan sama-sama. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, kami sudah beriman, kami telah beriman. Jadi kebenaran-kebenaran yang kita lihat, kebenaran-kebenaran yang kita dengar, dan itu kita rasakan dengan hati, benar ini kebenaran, inilah hidup yang sesungguhnya. Jadi saya waktu itu tuh abang kakak, utang saya belum lunas, tapi hati saya mulai tenang. Kebimbangan, kegelisahan saya itu hilang pelan-pelan. Dan saya waktu itu mikir, kok bisa ya, duit aku belum dapat, utang belum lunas, tapi hati udah mulai tenang. Ini kali falah yang dimaksud Allah nih ya. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan rasa tenang. Saya buka Quran. Mulailah saya kenalan lagi sama Quran. Karena saya pernah ninggalkan Quran, akhirnya saya paksa diri saya, duit yang saya dapatkan dari keuntungan waktu itu buka klinik terapi, saya pergi ke toko buku Menara. Tahu ya, kalau orang Pontianak lama tahu, ada toko buku Legend, Pasar Tengah, jembatan tuh. Kenapa tidak berani ke Gramedia? Takut. Tak cukup. Saya bawa duit tuh receh-receh, 1.000, 2.000 gitu. Pergi ke toko Menara, beli Quran warna oranye, masih saya simpan sampai sekarang. Udah tidak bisa dipakai karena udah ronyok. Itu 42.500. Saya beli Quran itu 42.000.
Saya bedah, saya baca, saya obrak-abrik, saya ulang-ulang bawa stabilo. Ini sampai sekarang masih nih kebiasaan ini. Bawa stabilo, bawa pulpen kecil, coret-coret sana, nih dilingkarin nanti ayat ini hubungannya sama ini. Jadi orang bilang enak ya bisa ngapal kayak gitu. Yang lihat kan permukaannya. Jadi saya stabilo. Jadi makanya kalau santri-santri SMK berapa tuh Qur'annya udah pada dah stabilo semua dah ya, penting semua jadi ayat Quran ya. Jadi arafu minal haq itu kita bisa rasakan di dalam diri kita. Oh ini benar, karena hati tidak pernah berdusta maka. Hati itu tidak pernah bohong. Orang-orang yang kita lihat kayaknya bahagia, sebenarnya mereka sedang menyembunyikan kesedihan yang sangat mendalam. Karena mereka tahu yang mereka lakukan tidak benar. Maka hatinya gelisah. Bisa jadi duitnya Allah kasih banyak, tapi Allah cabut rasa tenang, Allah cabut rasa bahagia, Allah cabut itu. Nah, arafu minal haq ini apa ngakak? Ada fasenya, ada zonanya, ada masanya. Allah nanti kasih untuk kita semua. Dan mudah-mudahan itu doa saya untuk abang kakak dan semua yang nonton ini. Allah kasih kita zona kanan atas, hidup berkualitas, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kaya dan banyak duit gitu. Kaya banyak duitnya, tapi banyak amalnya juga. Jadi jangan anti sama harta, jangan anti sama jabatan. Pakai jabatan itu untuk masuk surga, pakai harta itu untuk masuk surga. Ada kok zona kanan atas tuh, ada tak? Yang saya bilang life quadrant, zona kanan atas. Jadi kanan atas tuh adalah zonanya Sulaiman alaihissalam, kaya raya dan bersyukur. Kalau ada yang bilang Ustaz ini kaya raya tapi sombong, untuk kebanyakan nonton sinetron, dia pasti banyak nonton sinetron. Dia lupa cerita-cerita para sahabat yang dunia itu cuma di kaki ya. Letakkan dunia itu di kaki ya kakak. Pernah nengok, pernah jalan ke Ayani 2? Pernah nengok enggak? Ada yang megang dunia di tangan tuh loh. Sini Ayani 2. Bukan tinggi-tinggi di tangan gini ada yang megangnya. Senyum lagi dia megang dunia tuh. Abang pernah nengok enggak? Yang di jalan mau ke Spadio, sebelah kan ada jajaran beberapa rumah ibadah tuh. Ah, tengok ada yang megang dunia di tangan. Dia aja tahu kalau dunia itu di tangannya kan di hati. Saya bilang kalau kita orang beriman pegangnya di tangan kiri. Ngapa tangan kiri eman? Supaya tangan kanan bisa megang catatan amal nanti. Letak sini ya. Injak aja. Tapi abang kakak kalau lagi miskin, lagi tak berduit, jangan ngomong besar-besar. Diam. Tenang Ustaz, Allah maha kaya. Kata orang, kau yang masih miskin, hutang kau belum bayar sama aku, habis. Diam. Nanti biar bukti yang jawab. Baru ketika sudah muncul ke permukaan, Allah udah angkat derajat yang seperti saya bilang kemarin, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Baru ngomong, tanya, kok bisa begini Ustaz? Alhamdulillah atas izin Allah. Hadza min fadli rabbi. Kalau lagi tak berduit, diam-diam. Lagi banyak utang tak usah banyak gaya, senyap dulu. Modenya mode senyap. Ayo kita hafalkan lagi doanya ya. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Allah kami sudah beriman. Faktubna, catatlah kami ya Allah bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad SAW. Jadi ada yang meneteskan air mata karena sakit, ada yang meneteskan air mata karena dosa, ada yang meneteskan air mata karena bahagia. Tapi ada juga orang yang ditakdirkan Allah meneteskan air mata karena merasakan kebenaran datang dari Allah, dan apa yang Allah janjikan itu benar-benar terjadi dalam kehidupannya. Lalu dia bilang, ya Allah benar janjimu. Makanya saya sering tegur kan kalimat Shadaqallahul Azim. Diterjemahkan di bahasa Indonesia apa? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang tak belajar bahasa Arab pun ikut-ikut gak? Padahal itu ada yang hilang kata-katanya. Shadaqallahul Azim. Al-Azim artinya Allah yang maha agung, besar, luar biasa besar. Ya kan? Rabbana Shadaqallahul Azim, maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Gitu kira-kira. Mana SPA udah saya koreksi. Ini satu Indonesia Pak Jenderal. Salah semua. Sama kayak mohon maaf lahir
batin. Apa bahasa Arabnya katanya? Minal aidin wal faizin. Mau muslim ke non muslim ke sama, kami mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bukan itu artinya betua. Minal aidina wal faizin, semoga kita termasuk orang yang kembali. Aid, aada yu'idu, kembali. Aid apa kembali apa? Kembali fitrah. Aidin wal faizin. Faiz artinya orang-orang yang menang. Aidina wal faizin, kembali fitrah dan termasuk orang-orang yang menang. Barulah ditambah. Jadi saya berapa kali tanya, minal aidin wal faizin apa artinya? Mohon maaf lahir batin Ustaz. Minal aidin wal faizin apa? Inilah bengak-bengak ubi yang istiqomah ya, apa? Istiqomah bengak-bengak ubinya. Jadi tetesan air mata tadi saya bilang adalah tetesan air mata kebenaran. Maka shadaqallahul azim, maha benar engkau ya Allah yang maha agung dengan segala firman. Engkau tidak pernah ingkar janji. Saya yang salah sangka, saya yang tidak paham, saya tidak mengerti. Makanya SOP baca Quran di Munzalan itu pertama, ya Allah beri kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, ya Allah beri kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi baca, faham. Yang ketiga apa? Ya Allah beri kami ilmu agar bisa mengamalkan Quran dengan baik dan benar. Jadi ikut saya, baca, tangannya gini, baca, faham, mengamalkan. Jadi berapa? Kalau orang sudah membaca, memahami dan mengamalkan Quran dan menjadikan Quran sebagai akhlak hariannya, maka kadang-kadang dia tidak usah ngomong pun dia udah bisa ngajarkan Quran. Tingkah lakunya sudah Quran. Orang nengok kelakuannya aja udah kebawa soleh gitu. Inspired by, terinspirasi dengan attitude-nya, tingkah lakunya. Tadi ingat cerita garam di awal. Dia pakai, wahai orang beriman, berbagilah engkau. Gitu enggak si tukang gerobak nih? Ada, dia putar ya. Balik dia bawa gerobak. Bawa gerobaknya plus bawa garam. Dikasih sama Adit. Tamparan keras buat saya, kata Adit. Saya kira dia lebih miskin dari saya. Ternyata dia jauh lebih kaya daripada saya. Berapa harga emas tuh? Harga garam tuh? 2 juta. Karena banyak orang yang makan garam, yang makan di rumah makan itu tidak terpikir mau bawa garam. Orang ini memang pemulung, tapi mentalnya kaya. Berapa banyak orang tidur di istana, ruang ber-AC, mobil mahal, duitnya banyak, mentalnya masih miskin. Tiap hari buka saldo, kurang sekian. Saya pernah diceritakan sama orang, ya kan, yang orang ini ring satunya punya duit RUPS, marginnya 6,7 T, margin bukan omset, margin dari semua anak-anak perusahaannya 6,7 triliun. Tahu si bapak ini ngapain? Gebrak meja marah-marah sama manajer, gara-gara kenapa enggak jadi 7 T. Itu yang dibukukan omset, bukan omset, margin bersih keuntungan perusahaannya setahun 6,7 T. Itu kalau dibelikan tencalo puy. Berapa udang tuh dihabiskan tuh? Dia marah-marah sepanjang rapat, tak ada cerita lain. Habis manajernya didampratnya semuanya. Bodoh kalian semuanya, kata. Kenapa marginnya cuma segini, kata dia? 6,7. Harusnya bisa dapat 7 T gitu, kata dia. Berarti 6,7 dengan 0,3 T yang dijadikan pikirannya saja gila ada tuh. Apa kata si dahulu? Saja gila. Kalau kata orang Sambas, asena gile aku. Habis itu belum selesai tuh. Ini ceritanya bersambung. Orang yang sama juga. Begitu mau diajak ketemu, dia bilang bisnisnya lagi bermasalah di Singapura, nyusul ke Singapura. Habis itu mau disusul ke Singapura, sebentar bapak sudah terbang lagi ke Amerika, nyusul bisnisnya. Bisnisnya ada 99, gitulah kira-kira gambarannya, ya kan? Dia
Hanya ngurus yang 1, 2. Yang 97, 98 yang running well tuh tidak dipedulikan ya. Hanya ngurus yang bermasalah. Jadi hidupnya cuma pindah dari satu private jet ke private jet. Ngurus masalah demi masalah, marah demi marah, tembak demi tembak. Kira-kira bisa bahagia orang begitu? Maka Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin, ya maka tidak hanya baca Quran saja, tapi kita diperintahkan juga untuk membaca peristiwa yang ada terjadi dalam kehidupan ini. Itulah Iqra. Makanya bedanya qiraah dengan tilawah itu kan, kalau tilawah itu baca begini kan, wa'lamu annama, oh kenapa nun bertasydid? Nah, itu namanya tilawah. Makanya MTQ kan, musabaqah tilawatil Quran, seni bacanya. Ini gunnah, ini ikhfa, ini izhar tuh pakai tilawah. Tapi kita diperintahkan Allah untuk bukan hanya tilawah, tapi qiraah, baca peristiwa. Tengoklah matamu tuh. Maka saya bilang tadi kan, minta sama Allah supaya bisa tilawah. Yang kedua, tadabbur. Ini bahasa Arabnya ya, supaya kita tahu. Yang kedua adalah tadabbur. Yang ketiga baru atau saya lebih suka pakai istilah ini atau istilah yang lain, karena dakwah kita masih market yang umum jadi saya kayak gini kan, tilawah qiraah bedanya di mana Ustaz? Tahfiz, istilah tahfiz Quran atau hafiz Quran itu istilah yang populer di Indonesia beberapa waktu terakhir ini. Di zaman para sahabat, di zaman ini tidak ada istilah hafiz Quran. Bukan berarti salah, tidak, tapi ini beda makna. Hafizo yahfazo itu artinya berawal dari artinya orang yang menjaga kan. Kalau abang kakak tanya sama saya, Ayaman lebih cenderung pakai istilah apa? Saya cenderung pakai istilah 3 ini. Ada amila bihi, itu yang mudah, atau ada amila, ada fa'ala. Ya kan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kau cuma ngebacot ya, kata Allah. Kau cuma ngomong ya, ngomong doang. Jarkoni, iso ngajar, ora iso ngelakoni. Para sahabat itu abang kakak dulu istilahnya hamilul Quran. What is the meaning of hamilul Quran? Hamil, tahu hamil? Hamil tuh dibawa kemana-mana. Hamil, abang kakak, itu artinya the carrier of Quran, orang yang membawa Quran kemana-mana. Kayak Rafi itulah bawa Quran. Tapi bukan di tulisan, bukan di tangan, dalam attitude. Misalnya gini, bang, ngapa abang nggak pakai riba bang? Allah larang, Al-Baqarah 275. Bang, ngapa abang maafkan dia kan salah sama abang? Allah bilang orang bertakwa itu disuruh memaafkan. Mudah-mudahlah memaafkan. Afina anin nas. Ali Imran 133, 134, 135. Itu namanya the carrier of Quran. Jadi attitude-nya. Nah, waktu Sayyidah Aisyah pasca wafatnya Rasulullah ditanya, bagaimana sih Rasulullah itu? Aisyah menjawab dengan tetesan air mata lalu mengatakan, kana khuluquhu Quran. Cerita ini kan sudah sering kita dengar. Maka kata-kata khuluquhu, kata-kata kholaqo atau akhlak itu saya ekstrak bahasa Arabnya jadi at-takhalluqu bil Quran, beretitut, bertingkah laku dengan Quran. Orang-orang begini abang kakak, dia duduk diam jam sudah jadi inspirasi buat orang lain. Cara dia bersedekah udah jadi pelajaran gitu. Misalnya gini, dia sedekah badai contoh, banyak diam-diam ikhlas. Coba bilang, itu udah nampar kita tanpa perlu dia, hai orang-orang beriman bersedekahlah. Enggak.
Yang saya bilang sama abang kakak, kalau pergi sholat subuh ke masjid, pakailah baju yang terbaik. Waktunya flexing sama Allah. 7:31, wahai anak Adam, pergilah ke masjid dengan pakaian terbaik. Ini saya tidak perlu teriak-teriak, abang kakak hafalkan 7:31. Saya nyontohkan juga. Baju-baju baru, mau duduk sini, duduk. Baju-baju baru abang kakak, baju-baju baru itu pakainya pasti subuh. Ini baju baru maksudnya, kena kasih orang. Casio. Ini juga kena kasih orang. Pulpen kena kasih orang. Jadi saya pakainya salat subuh. Perintahnya begitu, suruh flexing. Jadi tidak ada ceritanya, mohon maaf ya, celana dalam bekas dipakai tadi malam. Tolong sampaikan sama kawan-kawan yang rajin, sudah mulai rajin ke masjid. Harga dirimu itu pakai yang terbaik, ngadap Allah, ngadap investor, ngadap calon pembeli tanah, ngadap calon mertua gitu pakai baju bagus-bagus. Sedih sekali rasanya gitu ya. Acara misalnya menghadiri acara lamaran atau mau melamar calon calon pengantin, waktunya habis isya, gara-gara takut lambat dia malah tak sholat isya. Gila nih. Lamaran habis isya, belum tentu diterima, ya kan? Nyiapkan bajunya, nyiapkan pakaiannya, nyiapkan semuanya, pokok telur tembala, tak apa-apalah persiapan itu kan. Nak ngelamar tuh tak sholat isya. Mantap kan? Terbalik-balik dunia ini hari ini. Nah, usikum wa nafsi bitaqallah bang kakak. Usikum wa nafsi bitaqallah, ini 731 tadi udah ya. 583. Faktum nama asyahidin. Semoga Allah catat kita sebagai orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Nabi. Maka 3 step tadi. Yang pertama apa? Tilawah. 2, tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka setelah baca, paham apa? Pegang kepala, ini simbol otak, simbol berpikir, simbol mencari tahu, memahami, merenung, belajar, catat, tulis. Habis itu at-takhalluq bi akhlaqin Quran. Beretitude dengan attitude-nya Quran. Tentunya perlu proses abang kakak, ada yang instan. Maka saya menawarkan opsi gitu ya. Boleh ikut, boleh enggak. Tapi level ketiga nih, nanti kan ada yang menghafalkan, mengajarkan, menyebarluaskan. Tidak ada masalah, sila aja. Tapi 3 yang menurut saya wajib untuk kita jadikan sebagai doa dan minta sama Allah. Ya Allah, bimbing saya, kasih saya ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan benar. Tilawah dulu. Jadi yang panjang jangan dipendekkan, yang pendek jangan dipanjangkan, jangan lebay gitu. Yang harusnya pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Betul-betul bacanya. Nggak usah juga harus dibuat-buat ya. Atas sonno itu nggak boleh. Seolah-olah itu dibuat-buat, nggak boleh. Original aja, udah saya bilang sama Ustaz kan. Original aja. Saya nyontohkan antum kan. Ketika saya ngisi ceramah, saya ngomong di mic dengan ngomong di atas panggung, ngomong di hari-hari sama. Saya ngerti dan pernah belajar ilmu public speaking, tapi saya enggak assalamualaikum, udah meninggal dah orangnya. Enggak, saya tetap kayak biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Sama ya, kayak saya ngomong di depan. Pilihan metode. Makanya yang ngisi-ngisi SMK tuh semuanya jadi ikut. 2, tadabbur. Ngapa Allah bilang nih? Nah, masih ada waktu enggak? Masih? Ini lagi rame soalnya. Ayat 90, coba tengok. Masih di surat yang sama. Tadi kita lewat. Takutnya saya kalau besok udah pindah ayat, udah ganti ayat. Lepas lagi nanti. Ini kan juz ke 7 kan? Saya takut kalau besok juz 8 itu udah bahas yang lain lagi. Ini mumpung lewat. Sekilas saya. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Kalau orang Islam tidak mempan. Coba bilang. Perintah ini hanya untuk kalau orang sekedar Islam saja. Ada ayat bagus tadi. Saya yakin kalau saya bukakan abang kakak bilang, oh baru turun ayatnya. Apa?
Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish syaitan. Apa kata Allah di kata kuncinya? Fajtanibuhu. Jauhi. Jangan coba-coba. Awalnya saya coba-coba, lama-lama ketagihan. Hari ini semua kena bantai sama pinjaman online, kena bantai sama judi online. Tarik nafas ya kita. Mau tarik tunai tak ada dah kan? Tinggal tarik nafas. Nak marah-marah ada pensiun. Nak tekeng-tekeng apa nak ditekeng? Tinggal banyak tasbih ya sekarang. Ngasih arahan, ngasih instruksi sama yang mau dengar. Gitu aja, sama kayak posisi saya sekarang. Apa gitu? Ngasih tahu A B C D E kan? Di sini Allah udah bilang, ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kalau tidak beriman, kena tak? Pasti kena ayat ini. Kalau tidak kena minuman keras, kena judi, ngundi nasib, anak panah dan seterusnya. Oke, kita lihat kata kunci terakhirnya. Fajtanibuhu. Jauhilah, la'allakum apa? Agar kamu mafhumul mukhalafahnya. Wa in taqrabuhu tuhsirun. Kalau kau dekat, kau pasti rugi. Gitu kira-kira. Udah clear? Yuk kita lihat ayat 91-nya. Innama yuridu syaitan. Ayo. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a. Syaitan di sini. Syaitan itu bentuknya apa? Jin dan manusia, jangan lupa. Kan ada hantu, itu tak ada. Ada istilah hantu, ada istilah jin. Jin itu makhluk Allah, dia juga dapat perintah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dapat perintah. Tapi ada syaitan, apa? Setan ini bentuknya apa? Jin dan manusia. Kalau setan yang berbentuk jin, bacakan Quran lari. Ayat kursi lari. Kalau setan yang bentuk manusia, dia yang rebutan kursi. Ngomong apa nih? Sikit-sikit ya. Dia lama-lama mual gitu ngomongkannya. Dah? Apa kata Allah? Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawah wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Fix enggak nih? Bahas dir, nanti dir. Baru turun kan ayatnya dir? Dan baru turun ayatnya dan. Selama ini dari ayat 5 90 lompat 92 93 94 91 lewat. Tak terbahas. Ada istilah kami di Mundalan ini ayatnya baru turun. Maksudnya, ayo jujur, siapa yang baru terbaca baru ngeh? 91. Baru ngeh. Apa kata Allah? Ini kalau bahasa anak zaman now, relate banget ya, gitu loh. Apa bahasa anak sekarang? Relate banget. Kalaulah Allah sama malaikat tuh bisa nyindir atau bisa mangkong tuh, kau yang bengal. Lama sekali loadingnya. Setan itu hanya bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Kita main judi, kawan kita main judi, dia menang. Masa kita, wow amazing, mantap bro, gitu dah? Mana mungkin. Kawan kita jadi bandar, ya kan? Dia lebih banyak, kita dapat dikit. Bangga gitu sama dia, bersyukur gitu. Enggak lah, musuh jadinya. Tunggu kau ya. Dan itu sama kakak bukan cuma sama musuh sesama ini, nanti juga muncul permusuhan dengan adik-beradik. Tadi malam saya ketemu dengan salah satu orang yang kerja di pengadilan agama. Dia cerita adik-beradik berkelahi gara-gara tanah warisan. Bapak udah mati, tanah dijual tanpa sepengetahuan, berkelahi. Ditanya, bu, uang yang dipertaruhkan itu tidak seberapa gitu. Dipertaruhkan pula apa? Uang yang diperebutkan cuma sekian puluh juta. Ibu sudah berhabis, kalau bahasa ngerti istilah berhabis. Sudah all out, habis-habisan untuk merebutkan ini. Sudah habis ratusan juta. Uang yang diperjuangkan puluhan juta. Sedangkan dia habis duit. Ditanya sama bapak ini yang
hakim ke, pokoknya dia di PA lah, pengadilan agama. Dia bilang, ngapa ibu ini? Nggak apa-apa, saya habis banyak, yang penting saya dapat kepuasan. Saya bilang. Itu yang Ustaz Fanani kemarin cerita, uang yang warisnya yang diperebutkan 100 juta, dia bayar pengacara 125 juta. Kan sudah margin 25 juta tuh. Pengacaranya maksudnya. Ini kan di mana otaknya tuh? Setan bilang, Allah pesan sama kita 1400 tahun yang lalu, innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawah. Jelas kalimatnya, yuki'a bainakumul adawah. Gara-gara maisir, gara-gara khamr, gara-gara benda-benda kayak gitu tuh. Udah dikasih tahu, tapi lihat ayatnya dong. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Kalau memang sekedar Islam ya, yang sholatnya cuma setahun sekali, 3 waktu, Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan, mana bisa dengar ayat ini? Nggak akan dengar. Apa dia bilang? Kau ngebacot ya, kata dia. Ngomong yang larang-larang. Kau tak kasih kami makan, kata dia. Emang di masjid ada duit, kata dia. Jangan ceramah-ceramah aja Ustadz, kata dia. Kasihlah kami solusi. Belum sampai iman kota dia. Belum terasa dia. Anak-anak yang terjebak di tubuh orang dewasa. Ya, bagaimana nyikapinnya? Namanya gak anak-anak. Kasih permen. Ya, kasih kue. Kalau berita tuh kasih berita bahagia, Bashir. Yuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Baghdha, kemarahan. Bisa orang ini tenang? Dicerita kemana-mana. Wih, aku dapat aplikasi baru nih, katanya. Mantap boy, katanya. Aku menang 1 juta tadi malam. Yang diceritakannya menang 1 juta. Dia kalah 10 juta dah. Mana dia mau cerita yang 10 juta? Malu kan? Aku menang 1 juta boy tadi malam. Kalau depo aku cuma 20 ribu ya, katanya. Malam itu memang depo 20 ribu. Jual durian. Saya kira dia yang punya durian. Dia anak buah, asisten jualan gitu. Tanya, bang main apa tuh bang? Inilah saat biasa ya, kata dia. Anggap sedekah aja Ustaz, kata dia. Sambil dia pegang rokok, pegang HP, main slot. Depan saya tuh dia bilang, anggap sedekah aja Ustaz, kata dia. Saya rasa saya panggung, pala kau tuh sedekah. Pakai durian tuh rasa nak saya, bagus kayak nggarong kepala ini. Gitu. Anggap sedekah Pak Ustaz, kata dia. Oh, kira-kira kalau orang main judi ngapa susah disuruh berhenti? Pakai dalil, pakai apa? Nggak bisa berhenti. Kenapa nggak bisa berhenti? Karena judi itu ada hope, ada harapan. Dan iblis bikin itu tuh terasa indah. Sikit lagi. Dulu pernah dengar SDSB? Nggak dengar? Orang kalau kecelakaan jatuh yang tengok plat motornya. Berapa nomornya? 6728 misalnya itu. Ya kan? 6728. Langsung pasang nomor. Keluar 6729. Ngentak dah kepala baby itu. Alay, kata dia, sikit lagi. Besok dia pasang lagi. Gitulah kira-kira. Iblis tuh bikin begitu. Syaitan tuh bikin gitu. Pergi ke kuburan minta nomor. Otak-atik tanggal meninggal, tanggal lahir, tanggal meninggal, tanggal lahir. Mana nih? Kombinasi. 2 nomor depan pakai tahun lahir, 2 nomor belakang pakai tahun meninggal. Dah pasang 3721. Keluar 3720. Ngentak lagi. Alah, salah kuburan. Datang ke kuburan, minta lagi nomor. Sampai mampus. Bukan mati, saya bilang sampai. Maka enggak bisa diberantas. Bandarnya makin kaya. Ya kan? Maka bukan saya akan berantas sampai akar-akaran, enggak, berantas semampunya aja. Orang di situ main juga, apa? Orang situ main juga. Mudah-mudahan enggak paham kita ya. Ayyuki abainakumul adawata al-baghdha'a fil khamri wal maisir. Nah, ayo lanjut. Yang saya mau tekankan poin kedua. Setelah permusuhan, berantem, berkelahi, adik-beradik, jadi hancur, tak kenal, maka pesan kepada Ustaz Fanani, Ustaz, tolong sampaikan ulang kepada para orang tua di pengajian-pengajian manapun, suruh orang tua menyiapkan wasiat sebelum mati. Wasiatlah, kok ngapa numpuk-numpuk harta tuh?
Kalau memang mau sedekahkan, sedekahkan memang. Mau diwakafkan, wakafkan memang. Jangan sampai nanti kau mati, anak kau berkelahi. Saya udah pesan juga sama Bunda Wong. Ayah udah ada. Ini. Udah digeser-geser. Tak ada nanti. Apa? Fayat Fatih apa nak. Bukan ini punya ayah, tak ada. Geser memang. Setelah khamar dan segala macam kawan-kawan itu menyebabkan permusuhan, apa? Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Makanya mudah bunuh diri mereka tuh. Mudah kena narkoba, mudah jadi jahat. Kenapa? Otaknya diambil kesadarannya. Memang dibikin lupa sama Allah. Jadi dia tidak tahu utang 15 juta itu bisa dengan sangat mudah lunas. Tapi otaknya udah gelap, tidak bisa, tidak ingat sama Allah yang Maha Kaya, tidak bisa. Jadi dia bilang, baik aku bunuh diri. Tolong bayarkan utang aku besok. Kemarin hari Jumat kan, Kamis sore matinya, bunuh diri. Jumat dia harus deadline bayar utang. Ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Mungkin enggak dia sebelum pasang nomor salat istikharah dulu? Istifta dulu dia. Minta fatwa gitu. Mungkin? Enggak mungkin apa kakak. Dah. Jadi inilah kakak. Maka di akhir kalimat itu fahal antum muntahun. Tak mau berhenti ke kau. Kalau pertanyaan berarti cara memahaminya ini pertanyaan retoris kan, yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Hati nurani kita akan tahu jawabannya. Salah aku nih. Gadai sertifikat, jual rumah mama. Kan gitu kan yang terjadi kan? Diambil sertifikat mamanya, digadaikannya diam-diam, berkelahi, berantem, naik sampai mahkamah, apa meja hijau, sewa ini berkelahi macam tak teguran. Tak apa saya kalah, yang penting sama-sama hancur. Gitu prinsipnya. Dan saya dengar langsung orang-orang kayak gitu. Nah apalah saya untuk penjara kata dia, nanti kita sama-sama hancur. Saya sudah terlanjur hancur dah. Lagi kata dia. Maisir. Jadi ngomong sama orang begitu tuh, antum jangan lama-lama, jangan buang-buang waktu. Dia jangan kan ingat sama utangnya gitu, ingat sama anaknya. Allah yang ciptakan dia tak lupa ingat. Sholat udah pasti jauh, pasti tuh fix. Jadi ayat ini relates banget dah. Kalau bahasa anak sekarang, pas dah dengan kondisi sekarang. Nyambung? Yang kena judi online, yang katanya main permen katanya. Main permen kan bilangnya kan. Tak nyambung lama kita nih. Memang akhir bulan tuh bikin orang tuh alami ya. Agak lama mikir. Main permen, ya kan gambar-gambar permen disusun-susun tuh. Dulu people come to casino. Sekarang casino come to people. Semoga Allah jauhkan kita dari benda-benda begini. Allah jaga anak cucu keturunan kita. Allah lindungi kita, Allah jauhkan. Saya pun berdoa juga bahas-bahas kayak gini kadang-kadang takut juga gitu. Saya punya anak, punya cucu nanti ya kan. Saya punya istri, punya pasangan, punya keluarga, punya adik-beradik. Berdoa saya sama Allah, ya Allah jauhkanlah dari benda-benda yang haram. Jauhkan dari benda-benda yang syubhat. Jadi berdoa tuh kakak minta perlindungan sama Allah, tolong lindungi saya, anak cucu keturunan dari berbagai macam. Tidak bisa kan anak-anak kita, tidak bisa kita kunci. Ini apa yang punya anak-anak perempuan? Kakak mau diapakan anaknya supaya tetap perawan? Dikunci, digembok gitu? Kan tidak bisa. Allah yang bisa jaga dia, kakak. Allah yang bisa jaga anak-anak kita. Maka saya bikinlah masjid ini biarlah anak-anak main di masjid ya kita. Ya kan, main bola, main apa, biarlah. Daripada dia main jauh-jauh kan. Main di atas pohon misal gitu kan susah tuh. Setelah dia main di masjid ya ada apa-apa. Kita siapkan permainan, siapkan ini. Semoga Allah jaga maka anak cucu keturunan kita dari berbagai macam maksiat. Allah lindungi kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita di masa lalu, Allah kasih kita jalan yang benar.
dikasih kita circle-circle yang positif, lingkungan-lingkungan yang baik-baik, yang ngajak kita berbuat baik, ngajak kita ke masjid, ngajak kita betulkan baca Quran, ngajak kita berinfak, ngajak kita beramal soleh, ngajak kita berdagang, dagang yang halal, ngajak kita beramal soleh yang baik. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah juga untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum kenal sama Allah, yang belum kenal sama masjid, yang belum kenal sama indahnya iman, yang belum kenal sama kebaikan-kebaikan. Semoga Allah kasih cahaya-cahaya hidayah itu untuk semua orang yang mungkin saat ini sedang mencari Allah. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong doakan saya Bang Kakak, doakan juga istri saya Bunda Ubung, doakan kami sekeluarga, anak-anak 4F ya, semoga saudara lindungan dan kasih sayang Allah. Doakan mama saya, ibu saya. Doa saya juga untuk abang kakak semuanya, semoga abang kakak kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak Abang Kakak, barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan doa yang diajarkan baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil azim. Terima kasih banyak, barakallahu fikum. Silakan sholat 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.